Halo adik-adik, berjumpa kembali bersama kakak dalam pelajaran fisika. Kali ini kita masih berkutat pada materi termodinamika. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang proses-proses dalam termodinamika. Apa saja proses-proses ini? Untuk tahu lebih lanjut, maka coba perhatikan penjelasan kakak ini. Nah, ada beberapa proses perubahan keadaan sistem dalam termodinamika yang digambarkan melalui koordinat-koordinat makro seperti tekanan, volume, dan temperatur. Nah, proses-proses tersebut misalnya saja isobarik, isohorik, isotermik, dan adiabatik. Pada pembahasan proses termodinamika ini hanya akan dibatasi pada gas ideal saja. Ingat, hanya dibatasi pada gas ideal. Untuk pertemuan kita kali ini, kakak akan khususkan untuk membahas tentang proses isobarik. Apa adik-adik? Isobarik. Apa sih isobarik ini? Jika kalor mengalir ke sistem, misalnya saja seperti gas yang berada di dalam piston, yaitu sistem itu adalah gas. Nah, dengan menjaga tekanan gas tetap, maka ada dua variabel yang berubah, yaitu volume dan tekanan. Jadi, isobarik ini adalah menjaga atau mengkondisikan P atau tekanan sama dengan konstan, P-nya harus konstan dan maka yang berubah apa? Nah, jadi jika sistem itu adalah suatu gas, misalnya gas di dalam sebuah piston, maka apa namanya koordinat-koordinat makro yang dapat kita perhitungkan itu yaitu apa namanya tekanannya, volumenya, dan temperaturnya. Nah, sekarang isobarik ini adalah mengkondisikan sistem gas yang berada dalam piston itu dengan menjaga agar tekanannya tetap konstan. Nah, bagaimana keadaan volume dan temperaturnya? Nah, maka volume dan temperaturnya ini dibiarkan saja berubah gitu. Gitu maksudnya. Nah, jika kalor mengalir ke sistem, jika dia diberikan kalor, nah piston itu dipanasi atau diberikan kalor dengan menjaga tekanannya tetap, maka dua variabel berubah yaitu volume dan temperatur. Proses yang berlangsung pada tekanan tetap atau tekanan konstan dinamakan isobarik. Nah, inilah isobarik yaitu mengkondisikan P atau tekanan sama dengan konstan dan V dan T berubah. Berubah. Kata kuncinya di sini, tekanan konstan. Isobarik bar itu adalah tekanan bar. Nah, barik isobarik, ingat isobarik adalah P konstan atau tekanan konstan. Jadi, pada proses isobarik ini di mana tekanannya tetap dijaga konstan, nah ada dua macam di sini prosesnya, yaitu ekspansi isobarik dan kompresi isobarik. Apa itu ekspansi isobarik dan apa itu kompresi isobarik akan kakak tampilkan pada gambar. Nah, inilah. Ini adalah contoh dari ekspansi isobarik. Ini adalah ekspansi isobarik. Ekspansi. Ini ekspansi isobarik. Nah, dari mana kakak tahu bahwa ini ekspansi? Nah, dapat adik-adik lihat dari mana? Dari sini. Ini artinya bahwa volumenya ini berubah tambah besar. Volume akhir lebih besar. V2 lebih dari V1. Maka akan terjadi ekspansi. Artinya seperti ini. Misalnya ini ada gambar piston. Nah ini tabungnya. Ini ada piston. Ini piston.
Karena di sini dipanasi, diberikan panas di sini, maka volumenya akan ke sana. Jadi piston ini kegeser ke sana. Jadi bagaimana gambarnya? Nah, seperti ini. Maka dia akan bertambah. Nah, seperti ini. Jadi pistonnya ke sini, ini didorong ke atas. Jadi ini V2, ini V1. Ini 1, ini 2. Nah, maka V2 kurangi V1. Nah, makanya V2 ini lebih besar dari V1. Maka inilah yang dinamakan ekspansi. Artinya dia bertambah besar volumenya. Ekspansi itu adalah bertambah luas. Berarti volumenya itu bertambah besar gitu. Jadi ekspansi di sini. Nah, ini adalah grafik ekspansi. Ini lihat. Coba kalian perhatikan ini tekanannya tetap P1 sama dengan P2 sama dengan P3 dan seterusnya. Sehingga ininya garis ini terus konstan gitu. Nah, ini tetap di sini besarnya P-nya. Kemudian volumenya apa? Berubah di sini sepanjang sini volumenya. Nah, kalau tekanannya ya sepanjang ini saja. Tetap di sini. Misalnya di sini titiknya besarnya 10 Pascal misalnya. Nah, di sini tetap 10 Pascal terus. Nah, meskipun volumenya ini tetap bertambah gitu. Nah, ini maksudnya tekanan tetap, volumenya bertambah. Nah, atau volumenya berubah-ubah. Bagaimana kompresi isobarik? Kompresi isobarik, nah ini. Kebalikan, arah panahnya ini ke kiri, sedangkan kalau ekspansi ke kanan. Nah, ini adalah kompresi. Kompresi. Nah, jadi pistonnya berlawanan arah, misalnya kayak gini. Nah, nah ini dan ini ada piston lagi. Ini ada piston. Nah, keadaan awalnya seperti ini pistonnya. Nah, jadi pistonnya ini di atas. Nah, yang ini maksud kakak. Nah, yang ini. Nah, kemudian saat dia diberi kalor sini, maka kemana? Ke sini. Nah, jadi pistonnya di sini. Nah, jadi kan volumenya bertambah kecil nih dari V2 ke V1. Jadi inilah yang dinamakan kompresi begitu adik-adik. Nah, sekarang kalian sudah tahu bagaimana bentuk kurvanya. Nah, ini kompresi ini tetap, tekanannya juga tetap konstan. Nah, di sini volumenya yang berubah-ubah. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu bagaimana bentuk grafik yang namanya isobarik ini, baik proses ekspansi maupun proses kompresi. Sekarang kita pengen tahu berapa sih besar usahanya, berapa sih besar kalornya. Nah, kalor yang menyebabkan dia ekspansi atau kalor yang menyebabkan dia kompresi. Bagaimana persamaan umumnya? Sekarang kita cari berapa besar usahanya dulu. Nah, berdasarkan persamaan usaha di mana dW sama dengan min P dP. Nah, bila volume gas bertambah, berarti gas melakukan ekspansi. Maka usahanya bagaimana? Usahanya adalah positif. Jika kompresi, nah jadi volume gas berkurang, maka lingkungan yang melakukan usaha. Sehingga usahanya bagaimana? Kalau kompresi, usahanya adalah negatif. Sampai di sini adik-adik sudah memahaminya? Nah, kemudian usaha yang dilakukan oleh gas pada proses adiabatik besarnya berapa? Maka ini akan menjadi apa? W sama dengan integral minus V1, V2, P, dP. Jadi, W sama dengan minus P dalam kurung P2 min P1. Atau sama dengan min P delta V. Inilah persamaan usahanya. Kemudian, berapakah besar kalornya? Q-nya. Ingat hukum termodinamika 1. Termo 1, hukum termo 1. Di mana Q itu sama dengan delta energi dalam ditambah usaha. Karena saat kita mempelajari tentang teori kinetik gas, energi delta U itu sama dengan 3/2
RT, maka apa? Maka Q sama dengan 3/2 nRT ditambah W. W berapa besarnya? W itu besarnya P delta P. P delta P, maka 3/2 nRT ditambah berapa? P delta V. Nah, W itu kan besarnya P delta P ya. Maka berapa ini? Nah, ingat kembali bahwa PV sama dengan nRT. Maka kita ganti yang ini. Nah, kita ganti ke sini. Maka apa jadinya? Maka hapus yang di atas. Maka Q sama dengan 3PV per 2. 3/2 yang ini. nRT. Nah, nRT diganti menjadi PV. Maka 3/2 ditambah P delta P. Jadi berapa? Maka sama dengan 5/2 P delta P. Inilah rumus dari besarnya kalor pada proses isobarik. Untuk pertemuan kali ini kakak cukupkan sampai di sini, di mana kesimpulannya adalah proses isobarik ini adalah proses termodinamika yang mengkondisikan agar tekanan tetap konstan dan membiarkan volume dan temperatur berubah. Itu jadi pengertian isobarik, mengkondisikan tekanan tetap konstan dan membiarkan volume dan temperatur berubah. Dan besarnya usaha adalah besarnya usaha. Nah, jadi isobarik ini ada dua proses, yaitu ekspansi isobarik dan kompresi isobarik, di mana ekspansi isobarik besar usahanya positif, sedangkan kompresi isobarik besar usahanya negatif. Besar kalor pada proses ekspansi isobarik yaitu 5/2 P delta V. Nah, ini adalah besar kalor pada proses ekspansi. Nah, jadi kalau pada proses kompresi maka hanya dikurangi W saja. Ya, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya mengenai proses-proses termodinamika lainnya.